Oke, kita ketemu lagi di talk show Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan juga narasumber tamu ya untuk edisi kali ini. Menarik ini topiknya karena ini sesuatu yang sangat dekat dengan bisnis, sangat dekat dengan potensi konflik gitu ya. Betul. Jadi trending topik di awal tahun, Mas. Jadi, oh iya ya. Lo iya toh. Oh iya. Kan pasti gajinya biasanya naik di awal Biasanya tahun. naik, betul. Gitu kan? Kenaikan upah dan produktivitas, apakah itu selalu linear, apakah itu selalu sejalan? Nanti kita diskusikan bersama Bu Novi, Direktur CEO dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Bu Novi apa kabar? Alhamdulillah sehat baik, Mas Sehat Aldi. ya. Mas Aldi sehat juga. Sehat. Sehat semuanya pokoknya. Iya. Dan narasumber tamu kita adalah saya panggil Mbak aja karena juga relatif masih muda, Mbak Anastasia Novita Tejamulya SHM Hum CHRM, koreksi nama kalau salah. Betul, Pak. Mbak Novita panggilannya ini ya, ada Novi A, Novi B. Namanya Jadi mirip ya, Pak. ini Novi A, ini Novita. Bukan Novi B. Mbak Novita sehat ya? Sehat, puji Ya, Tuhan. iya, oke, puji Tuhan. Dan Mbak Novita ini adalah HRD Manager PT Rapid Plus Indonesia. Bisa cerita dulu Rapid Plus Indonesia ini menjual apa dan bagaimana produk knowledge-nya begitu. Baik. Ya, PT Rapid Plus sendiri itu kami perusahaan plastik packaging. Plastik packaging kami berdiri tahun 1992, berarti sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 33 33 tahun ya. Iya. 33 tahun. Kami anak perusahaan dari Dynapack Asia Group. Dynapack Asia Group itu ya sama, kami bergerak di bidang packaging. Kalau Dynapack Asia sendiri itu saat ini perusahaan packaging terbesar Asia Tenggara. Jadi kami punya beberapa pabrik ada di bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Oke, jadi secara holding produknya plastik semua ya? Iya, kemasan plastik. Kemasan Rigid, plastik ya. Rigid plastik packaging. Nah, tapi kemudian ke arah rigidnya. Ada berapa anak usaha selain tadi Dynaplast? Dynaplast itu Itu holdingnya. Itu apa namanya? Jadi kami ada beberapa entity ya. Jadi ada Rapid Plus Indonesia, ada Satpak Unggul. Itu ada berapa? Banyak? Cukup banyak? Cukup banyak. Gitu. Apa yang kemudian membeda-bedakan produknya? Produknya enggak juga, ada yang industrial, jadi ada yang kita main di consumer. Kalau consumer packaging itu seperti misalnya botolnya hand body begitu ya. B2B. B2B, semua B2B sih. Oh, semua B2B semua ya. B2B. Absolutely semua B2B. Tapi ada beberapa yang kecil sekali yang untuk free item. Jadi free item itu misalnya jerigen gitu kan, kita bisa jual bebas seperti itu. Tapi almost B2B. Terus kemudian ada juga yang industrial. Kalau industrial itu seperti kita mensuplai untuk oli, begitu ya, kemasannya oli, terus kemudian cat, pilnya cat dan sebagainya, seperti itu. Jadi secara skala anak-anak usaha itu beda-beda ya? Beda-beda. Kalau yang tempatnya Mbak Novita itu termasuk yang gede skalanya? Cukupan lah ya, cukupan. Kalau Rapid Plus sendiri kami saat ini ada kurang lebih 5 pabrik. Oh, 5 iya? pabrik tersebar di 2 di Sidoarjo, 1 di Sidoarjo, 2 di Pasuruan, 2 di Cikarang Bekasi. Oke. Ya. Jadi 5 pabrik itu masih lumayan ya? Ya. Berarti Betul. yang skalanya besar itu lebih gede lagi ya? Harusnya iya dong. Harusnya Gitu ya. iya. Iya, Oke. oke. Ada berapa karyawannya? Karyawan kalau untuk Rapid Plus sendiri kita karyawan yang organik kita itu di sekitar 500-an. 500-an. Iya. Kalau seluruh holding? Kalau seluruh holding di Iya. 2000-an. 2000-an. Iya. Oke. Ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan MSC Sama-sama. Dan juga Mercury. dan juga Mercury untuk diskusi hari ini. Kita akan bicara tentang upah ya. Naik tak Bu Novi upahnya? MSC naik tak upahnya? Naik dong. Naik dong. Nanti saya disemprit. Pertanyaan sensitif yang nggak sulit dijawab. Iya. Tapi kan diplomatiknya. Naik. Jadi ada mau naik, perubahan. ada Mas. perubahan. Mau 10.000 itu kan juga naik. Betul. Ya, kan? Iya, Itu iya. kan diplomatisnya gitu. Tapi kita tidak sedang membahas MSC ya. Enak ya sama Bu Novi ya. Tapi hari ini kita akan diskusi apa Bu Novi?
Diskusi ini tadi Mas, kan ya karena tadi saya sampaikan ini trending topik ya, artinya topik yang memang mulai akhir tahun itu sudah mulai panas-panasnya, terus kemudian awal tahun ini juga masih anget, bukan anget ya masih ini jadi bahan diskusi lah seperti itu. Nah, dan karena itu kita mau melihat, karena kan seringkali itu dilihat bahwa oh ya kalau pendapatan kita gede maka motivasinya juga tinggi gitu. Kita kerja buat apa kalau bukan UUD kan? Ada yang kayak gitu. Kayak itu gitu. perspektif pengusaha, Itu Bu, ya. iya. Nah, terus tapi benarkah kalau kita kemudian menaikkan penghasilan gitu, kalau kita bicara mungkin di sini upah, apakah benar-benar itu juga, karena kalau perusahaan mengeluarkan tambahan biaya tentunya kan berharap bahwa ada hasil yang juga sepadan dengan apa yang sudah dikeluarkan itu. Nah, kita mau membahas ini Mas, apakah perspektif dari sisi karyawan tadi itu bahwa kalau naik kemudian mereka akan termotivasi, karena ini pasti harapan mereka, bukan harapan ya, tuntutannya mereka. Tetapi di sisi lain perusahaan juga punya harapan dan tuntutan juga gitu kan Mas, supaya kemudian tadi itu dengan situasi yang sekarang di luaran ini benar-benar tight dan luar biasa, ya bagaimana tadi itu upaya, effort dan juga yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa seiring gitu Mas. Ya, ya. Topik kita hari ini kalau didekatkan di kebenarannya di lapangan begitu, Mbak Novita meyakini seperti apa? Apakah selalu linear bahwa oh ya kalau mau produktivitasnya tinggi maka gajinya harus dinaikkan. Okay. Atau enggak juga sih, ada banyak faktor yang lain. Gimana kalau ini pasti subjektif ya? Betul. Ya, pasti subjektif. Silakan. Tidak bisa mewakilin semuanya, betul, gitu ya. Jadi betul. mungkin ini jawaban dari beberapa kali ini aja lah ya, maksudnya pengalaman atau apa yang saya amati begitu ya. Biasanya fenomena kenaikan gaji ini 2-3 bulan pertama itu kerasa. Gitu. Kerasa kalau naiknya agak gede, semangat kerjanya juga naik. Gitu kan. Tapi setelah 2-3 bulan, biasanya dari sisi karyawan ini mereka juga perlahan mengupgrade gaya hidup, gitu kan, betul. Gak cukup lagi. Nanti kalau sudah gitu mengupgrade gaya hidup yang mungkin akhirnya berefek kepada penambahan cicilan dan segala macam, mulailah kerasa pada bulan ketiga dan berikutnya turun lagi semangat kerjanya gitu kan. Nah, begitu. Iya. Kalau Bu Novi gimana pengalamannya? Iya sih pengalaman, dan memang angkanya itu rata-rata memang 3 bulan Mas. Artinya itu gitu ya? menjadi motivasi itu ya 3 bulan, habis itu kayak sedikit demi sedikit kempos gitu loh Mas, gembos kalau ban kayak gitu. Artinya bukan gembos terus nggak ada semangat, tapi ya sudah biasa-biasa saja gitu loh. Padahal harapannya tadi kan ini ketika sudah dikeluarkannya di Januari kan enggak mungkin terus mundur gitu ya, maksudnya jadi turun di berikutnya, akan menjadi cost tetap yang harus tetap dibayarkan gitu kan, dengan nilai seperti itu. Nah, harapannya bahwa tadi itu standar perilaku, jadi kita berharap bahwa perilaku mereka akan berubah menjadi perilaku yang positif, yang produktif gitu kan, sehingga kemudian ini tadi seimbang antara apa yang sudah dikeluarkan dengan harapan dari perusahaan kayak gitu Mas. Ya oke. Kalau kita kemudian mau mengurai ini Mbak Novita dan Bu Novi, kita mau mengurai benang kusutnya ada di mana sih, di titik mana gitu ya, antara kenaikan gaji dan produktivitas yang kemudian tiba-tiba menjadi tidak seperti di awal-awal gitu. Di titik mana? Apakah seperti kata Mbak Novita tadi, oh iya orang yang gajinya naik, income-nya naik itu pasti gaya hidupnya menyesuaikan begitu. Apakah hanya itu, ada faktor-faktor yang lain? Gimana kalau Mbak Novita melihat? Ya mungkin kembali lagi ke masing-masing individu ya. Mungkin kalau saya sih kalau boleh berpendapat, poin yang paling penting pertama itu kemampuan bersyukur dulu gitu ya, kemampuan bersyukur dulu. Apapun itu selama Anda bersyukur, ya itu akan lebih mudah. Dibuka dulu dengan kemampuan bersyukur. Terus yang kedua adalah masalah financial planning. Kayaknya itu sekarang yang mulai mau nggak mau kita mesti mulai dengungkan itu kepada karyawan-karyawan kita. Beberapa kejadian di antara mereka itu merasa kadang-kadang begini, semangat kerja itu turun karena gajiannya itu habis untuk membayar cicilan gitu kan. Nah, itu yang
mungkin kita mulai ajarkan bagaimana mereka mulai bisa financial planning gitu kan. Jadi adalah yang berupa tabungan atau apapun, jadi mereka ada kepuasan kerja nantinya begitu kan. Terus kemudian juga mungkin dari peran dari perusahaan juga yang dalam tanda kutip memainkan komposisi upah ya. Jadi artinya bukan memainkan dalam arti jelek, tidak, tetapi untuk bisa menjaga memboost terus productivity, mungkin kita perlu memainkan variabel-variabel dengan beberapa reward yang terkait dengan productivity. Ya, jadi mereka akan dihargain dengan sesuai dengan produktivitasnya gitu kan. Jadi entah itu apapun namanya, misalnya kalau di marketing mungkin komisi lah begitu ya. Atau bonus atau apa gitu kan. Insentif lah. Nah, Insentif kalau bonus kan biasanya beda akhir tahun gitu. Ya, begitu. Ya, kalau Bu Novi melihat Gini, jadi kenaikan upah tadi, kalau saya bicara kenaikan upah itu kan kadang memang orang sudah tahu bahwa nanti karena yang batas bawahnya kan sudah di declare, Dikasih pemerintah. sudah dideklar gitu kan, sudah dideklar sehingga ya orang jadi sudah tahu kan Mas gitu akan seperti itu. Nah sebenarnya ketika terjadi perubahan ini proses dari atasan untuk kemudian dia ini juga melakukan semacam kayak penjelasan gitu one on one gitu sesinya, atau mungkin kalau misalnya ini kelasnya yang cukup besar seperti tempatnya Bu Novita, ya atasan itu paling nggak menyampaikan bahwa perubahan dari komposisi ini bukan hanya perubahan yang angka saja, tetapi ada perilaku juga yang kita harapkan berubah. Karena mereka pastinya juga tahu bahwa ketuntutan customer gitu itu juga makin tinggi. Taunya dari mana? Dari bahwa mungkin efisiensinya jadi harus lebih dilihat kayak gitu kan. Terus produktivitas betul yang seperti itu. Lalu tingkat waste juga harus ditekan seperti itu. Ke barang yang komplain dan kembali. Nah, mereka kan sebenarnya jadi tahu bahwa tuntutan customer-nya itu sedemikian rupa di mana itu harus diikuti dengan cara kerja yang beda dari yang biasanya. Nah, memasukkannya itu menurut saya salah satu waktu yang pas itu adalah di waktu kenaikan ini Mas gitu. Jadi ada memasukkan bahwa ini bukan hanya sekedar kita mematuhi regulasi, karena kalau regulasi itu kan memang itu sudah seharusnya memang gitu kan Mas. Jadi batasnya kan sudah seperti itu. Tetapi itu tadi perubahan perilaku kerja apa yang diharapkan dan juga dukungan sistem apa yang bisa diberikan oleh perusahaan supaya kemudian perilakunya tadi bisa ngikutin Mas gitu. Selain tadi dari sisi individunya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Novita. Jadi itu bahwa mereka juga harus ngerti kalau terima duit bukan kemudian yang tadinya handphonenya apa, beli handphone apa lagi yang lebih tinggi, yang ininya motornya apa lagi, yang belum ada apa beli lagi. Gitu asal nggak nambah istri aja ya kadang-kadang gitu. Iya, boleh kayak gitu. Ya. Jadi boleh nambah istri itu. Ya dihitung lagi tambah stres Mas tambah. Ya oke. Tapi intinya adalah kalau bicara soal individu itu susah ya buat perusahaan ya, karena itu kan masing-masing ya. Ya itu tadi upaya-upayanya itu ya ada sesi-sesi lah ya untuk mengedukasi mereka. Untuk mengedukasi. Karena ya itu sekarang itu hal yang mungkin dulu-dulu tidak dialami tapi sekarang menjadi makin penting. Ada yang judi online, pinjaman online, yang seperti itu loh Mas. Dan itu impactful banget betul, sebetulnya gitu. terhadap kinerja. Betul. Jadi yang misalnya yang masih muda banget gitu game online terus nanti ada beli apa-apa. Itu nggak sadar loh Mas. Itu nggak sadar loh Mas. Terus kemudian bisa pinjem kayak gitu. Itu ada pengalaman juga dari tim yang kayak gitu. Terus ya tadi itu kok misalnya tadi itu pinjamannya apa terus kemudian ternyata besar pasak dari tiang terus harus nutup, mau yang gimana yang gampang gitu kan, pakai pinjaman gitu. Apalagi kalau suka belanja terus kemudian ada cicilan gitu kan, pay later yang kayak gitu. Itu kelihatannya kecil tapi kalau 1 barang, 2 barang, 3 barang di total ya itu tadi nanti nggak dengan kenaikannya jadi tetap nggak nutut gitu loh Mas. Iya. Kalau Novi A sama Novi B ini kayaknya sama-sama hemat ya. Kelihatannya bagaimana? Ya itu makanya saya bilang
Oh ini bisa ngomong kayak gini karena beliau berdua ini sama-sama hemat gitu loh. Enggak sih, basicnya kita bersyukur. Gitu, basicnya. Jadi maksudnya bersyukurin Ya yang kan, ada. bersyukur gitu itu kan kemasan dari hemat itu kan harus dimulai dari rasa syukur. Iya. Mensyukuri apa yang dimiliki. Enggak, tapi saya tidak sedang mengulik Bu Novi dan Mbak Novita, enggak. Tapi ini ada pertanyaan menarik. Dari sudut pandang karyawan, apa yang sebenarnya mereka harapkan ketika perusahaan menaikkan upah? Apakah sekedar kompensasi finansial atau ada pesan lain yang ingin mereka tangkap? Macam-macam sih. Macam-macam ya? Beberapa di antara mereka itu merasa bahwa kalau misalnya UMK naik, gaji mereka itu kebetulan UMK, yaitu merasa bahwa sudah seharusnya saya dapat, gitu kan? Bukan sesuatu yang kalau mungkin kalau dari sisi pengusaha kan merasa saya menambahkan biaya. Seperti tadi Bu Novi sampaikan, menambahkan biaya berarti ada tambahan ini ya, productivity gitu kan. Tapi kalau bagi karyawan dia akan merasa kenaikannya naik UMK kok, berarti ya saya sudah sewajarnya bekerja dengan sama dengan yang tahun lalu gitu kan, perspektifnya begitu kan. Nah itu yang kadang-kadang memang kita perlu apa ya tadi itu perlu diedukasi secara terus menerus begitu kan, seperti itu. Ya menarik ini jawabannya Mbak Novita ya, ini mulai membuka ini apa namanya kotak Pandoranya gitu ya. Artinya kan ya memang itu intinya bahwa karyawan itu kan selalu menuntut sesuai dengan pemerintah sudah aturannya segini kok, ini bukan berarti perusahaan baik sama saya ya, ini memang karena hak saya gitu. Nah ini kan pengaruhnya besar sekali. Bu Novi punya komentar sebelum kita break ke iklan? Oke, tadi itu Mas, bagaimana kemudian kita memasukkan tadi di waktu perubahan ini kita paling enggak atasan langsungnya ya yang punya kuasa atas tim yang ada. Nah, bagaimana mereka itu tadi itu mengedukasi atau memasukkan tadi itu ada perubahan perilaku atau kinerja yang diharapkan oleh manajemen. Sehingga dengan demikian nantinya kita akan berharap bahwa mereka itu jadi tahu bahwa kita ini menghargai mereka. Jadi perubahan itu bukan sekedar disuruh loh ya, tapi karena kita menghargai mereka kayak gitu. Ada aspek penghargaan, ada kontribusi mereka yang dihargai kayak gitu Mas. Sehingga kemudian mereka merasa bahwa ada pesan di balik angkanya. Gitu. Pesannya itu tadi itu ada kontribusi gitu kan. Ada hal yang dihargai oleh penghargaan dari perusahaan seperti itu, dan ada pesan tadi itu bahwa yaitu tadi kalau kita ini dari tahun ke tahun begitu-begitu saja apa artinya kita gitu kan. Jadi kalau makin tahun terus mungkin juga dengan posisi yang mereka berubah kayak gitu, misalnya ada promosi dan sebagainya, ya harapannya bahwa mereka juga ini tadi ada perilaku yang berubah karena tuntutan di luarnya beda, maka ya mereka harus menyesuaikan dengan tuntutannya gitu. Mungkin itu tidak banyak yang menyadari itu Mas, tapi ya itu tadi kalau kita mau tetap bisa bertahan ya kita harus tetap relate gitu kan dengan lingkungan kita. Iya. Nanti kita akan diskusi juga dengan pertanyaan misalnya perusahaan sih harusnya memposisikan seperti apa kenaikan upah itu, apakah itu hanya sekedar sebuah kewajiban rutin begitu ya, atau barangkali bisa juga dikemas dalam komunikasi yang menunjukkan bahwa ini loh upaya perusahaan untuk menjaga kesejahteraan karyawan, menjaga hubungan industrial lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kita ke iklan dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita hari ini, dan silakan sahabat Merkuri kalau ada di antara Anda yang mau sharing boleh di 0315620096, atau seperti biasa Anda memanfaatkan WhatsApp message di 0817300096. Masih bersama Mbak Novita dari Rapid Plus dan juga Bu Novi dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Kita membahas tentang kenaikan upah dan produktivitas. Tadi kita yang sudah banyak berdiskusi, dan tadi kita berhenti dengan sebuah pertanyaan menggantung bagaimana dari sisi perusahaan, bagaimana seharusnya kenaikan upah itu diposisikan menjadi sebuah kewajiban rutin saja untuk menjaga hubungan industrial atau instrumen strategis untuk mendorong kinerja. Mbak Novita ada komentar soal ini? Ya sama seperti tadi Bu Novi sempat sampaikan ya. Jadi kalau memang kita komunikasi itu kita handle-nya human, karena ya kita menghandle manusia. Jadi kadang-kadang manusia itu butuh diajak bicara begitu ya. Bukan satu mesin yang tinggal disetting dimasukkan angka baru selesai gitu ya. Jadi kadang-kadang memang personal touch itu
penting. Minimal diajak bicara bahwa ya ada kenaikan sekian begitu kan. Ya mungkin ini bisa dibilang mepet UMK dan sebagainya, tergantung perspektif. Saya bilang begitu kan, tergantung perspektif. Tetapi ya itu pendekatan bahwa menyampaikan pesan itu penting gitu kan, menyampaikan pesan itu penting bahwa di luar sana itu kan tuntutannya juga banyak gitu kan, tuntutan banyak. Seperti mungkin contohnya saya suka kasih contoh, kalau misalnya ada barang yang lebih murah gitu kan dan barang yang lebih mahal, sama-sama kualitasnya gitu kan, maksudnya sama-sama barangnya, misalnya deterjen lah, ada yang lebih murah dan lebih mahal, pilih yang mana gitu kan. Ya akan cenderung yang lebih murah, that's same. Maksudnya perusahaan pun begitu. Kalau kamu tidak memberikan kontribusi lebih, tidak memberikan sesuatu nilai lebih, ada value lebih yang membuat merasa kamu pantas dibayar dengan lebih gitu kan, ya kamu akan sama, nggak akan kepilih gitu. Lama-lama kamu akan tergeser dengan yang lain yang bisa memberikan nilai lebih gitu kan. Nilai lebihnya belum tentu orang baru, bisa jadi automation dan segala macamnya yang sekarang mulai masuk ke perusahaan gitu betul. ya. Jadi memang penting bagi setiap karyawan itu dia untuk selalu menambahkan added value. Dia punya tambahan apa gitu kan. Dan nggak bisa terlalu mengkotak-kotak pekerjaan gitu kan. Oh saya pekerjaannya ini gitu kan. Ya sudah, saya nggak mau tahu pekerjaan yang lain. Padahal dengan kamu mau tahu pekerjaan yang lain, itu adalah added value untuk kamu, begitu kan, seperti itu sih. Oke, Mbak Novita, pernah punya pengalaman nggak menghadapi orang yang ya memang raja ngeyel dan dari sononya dia selalu berpikir, oh enggak, ini bukan karena perusahaan memang ingin mensejahterakan saya gitu loh. Tapi kan ini sudah hak saya kan, tiap tahun harus naik. Ini pokoknya panjang banget. Kayak pernah punya pengalaman nggak? Kalau punya mungkin jika berkenan boleh di-share nggak? Adalah, pastinya ada. Karena kan manusia tidak selalu sama ya, tidak semuanya selalu pintar bersyukur gitu kan. Pasti ada yang merasa bahwa loh ini hak saya, wajib segini gitu kan. Ya, cuma kadang-kadang kita berikan pengetahuan, kita bukakan kondisi di luar sana gitu kan ya. Kalau kamu memaksa sekian gitu tanpa begini, ya sudah, kamu mau bertahan berapa lama gitu kan. Dan perusahaan kan juga akan memikirkan cara, karena kan perusahaan tidak mau terus kemudian jadi tenggelam bersama itu gitu kan. Kalau perusahaannya mau tumbuh kan dia akan mengupayakan segala cara begitu. Jadi ya kembali lagi ya itu, kalau memang ini ya kita coba personal approach gitu kan, approach gitu kan. Nah biasanya sih banyak lah, beberapa orang pasti begitu gitu kan. Gitu. Sekarang kita tanya ke yang lebih senior. Bagaimana perusahaan memandang kenaikan gaji tadi ya? Itu juga iya, tapi yang lebih penting itu adalah yang ngeyelan. Bagaimana kan ini kan memang kayak si malakama atau apalah, pokoknya bukan si malakama, tapi ini kan kayaknya udah si pihak perusahaan pingin cost-nya kecil, karyawan pingin income-nya gede. Nah ini kan nggak pernah ketemu ini sampai kapanpun gitu ya. Iya. Ada Jadi komentar nggak? Ini akan lebih mudah menjawab ketika kita punya alat ukur pencapaian kinerja gitu. Apa yang diharapkan dari perusahaan gitu ya. Target-target kinerjanya seperti apa kayak gitu Mas. Jadi ini akan menjadi lebih mudah sehingga akan kelihatan pencapaian masing-masing orang. Artinya kontribusi orang terhadap apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan gitu kan. Nah dari situ sebenarnya kita tinggal ketika si pengeyel tadi itu dia ada di level yang mana gitu. Sebut saja namanya Kevin namanya. Salah ya, bukan salah ya. Ya pengeyel gimana? Pengeyel itu si Burhan gitu ya, si Burhan tadi. Nah katakan kita bisa lebih mudah menjawab kepada Burhan karena yaitu tadi bagaimana kita menaikkan itu adalah sesuai dengan kontribusinya gitu ya. Kalau tadi jaring pengamannya sudah dipenuhi kayak gitu, artinya kita ngitung kontribusinya Mas kayak gitu. Dan kalaupun misalnya mungkin tadi itu yang di bawahnya tadi nggak sampai, ya kita bisa bercerita bahwa ya kondisi perusahaan seperti apa saat ini gitu kan. Karena itu banyak juga bahwa tidak memenuhi standar yang minimalnya, tetapi juga bisa diterima dengan penjelasan kayak gitu Mas. Kayak gitu. Ya. Dalam prakteknya
masih ada Bu Novi mau ngomong lagi? Enggak, tadi kayaknya Mbak Nila ada yang telepon atau gimana? Oh iya. Oh putus. sorry nih. Soalnya tadi ada yang telepon gitu, tapi ini kadang meluncur kata-katanya. Saya nggak kelihatan Nil. Kabar ya Nila, nanti naik kok gajimu. Amin gitu. Amin. Segala Ya, doa baik wajib ini diaminkan. pertanyaan menarik juga. Apa perbedaan dampak yang terlihat antara kenaikan upah yang diberikan secara rata-rata? Artinya semua satu naik 10%, semuanya 10% misalnya. Atau mungkin kemudian perusahaan lebih memilih, ya kita tetap melihat kontribusinya. Ada perbedaan dampak nggak? Signifikan kalau menurut Signifikan, saya. ya. Terutama apalagi kalau perusahaan itu pingin terus bertumbuh begitu ya. Kalau tadi itu beberapa orang yang dia good performer gitu ya, terus kemudian kenaikannya sama rata sama rasa, dia akan merasa bahwa kerja capek, kerja santai sama aja, udah kerja santai aja begitu ya. Kan gitu ya, seperti itu. Bagi orang-orang yang suka makan tulang temannya, yang rata-rata itu menyenangkan memang ya kan. Yang rata-rata itu menyenangkan, tapi bagi yang good performer itu tidak menyenangkan begitu kan. Jadi kalau memang perusahaan mau tetap perform growth ya mau nggak mau tetap memang based on kontribusi seperti tadi yang Bu Novi sudah sampaikan, indikatornya banyak kok, bisa pakai menggunakan KPI dan sebagainya seperti itu. Dengan begitu kan artinya lebih bisa mengeliminasi ada tuduhan like and dislike kayak gitu. Betul. Ya kan? KPI dengan unsur yang lebih measurable ya, smart begitu ya Bu ya, smart. Jadi bukan hanya kadang-kadang KPI misalnya contoh loyalitas, nah itu KPI agak menjebak gitu kan, maksudnya ada KPI agak menjebak yang maksudnya kan penilaian Dan penilaiannya jadi subjektif kan. Betul, penilaian Tetap atasan yang subjektif. satu dengan atasan yang lain soal loyalitas ini variatif sekali gitu kan. Loyalitas bagi atasan yang satu termasuk membelikan gado-gado dan jam makan siangan gitu ya kan. Nah, itu sangat-sangat ini banget gitu kan. Ya kecuali bisa lah mungkin unsur-unsur loyalitas yang saya macam dimasukkan tapi dengan pengukuran yang 180 atau 360 derajat. Ya, Bu Novi, bagaimana juga dengan tadi kan mesti ada KPI gitu ya. Bagaimana dengan KPI untuk yang kalau yang lebih gampang itu kan memang anak-anak sales, marketing gitu ya. Yang artinya pokoknya Targetnya jelas. gitu. Nah, yang back office, yang admin ini ngukurnya piye, Bu? Yang back office ya, kalau yang back office itu ya kita bisa ngukurnya dari ketepatan laporan kayak gitu kan Mas. Satu, terus tingkat kesalahannya kayak gitu. Nah seberapa itu kita bisa lihat supaya kemudian itu tadi seberapa menghambat pekerjaan terhadap pencapaiannya kayak gitu. Itu yang back office. Kalau misalnya di produksi ya tadi itu tingkat efisiensinya, terus kemudian outputnya, terus pengurangan waste-nya yang seperti itu Mas. Kalau disiplin itu masih perlu nggak ya? Masih. Jadi kalau di kami disiplin tapi indikatornya jelas. Jadi misalnya nih dari ketepatan kehadiran begitu ya. Terutama kalau kami di produksi begitu ya. Kalau produksi itu salah satu indikator KPI kami adalah masalah absensi. Karena dia terlambat datang 10 menit, barang itu sudah tidak ada yang menghandle, dan itu kalau tidak ada yang menghandle itu jadi waste gitu kan, jadi reject seperti itu. Jadi tergantung gitu ya, artinya kalau untuk produksi disiplin itu absensi itu di kami masih masuk karena itu pekerjaan yang tidak bisa, kasarannya tidak bisa di flexible time begitu ya, tidak bisa di flexible time. Tapi kalau untuk di office kami tidak memasukkan indikator itu karena kan kadang-kadang memang lebih flexible time begitu, as long as target laporannya tadi tepat waktu. Tapi supaya tidak terkesan office ini jadi kerjanya lebih gampang gitu ya. Biasanya kami selalu merelate kalau di kami itu indikatornya KPI itu ada KPI company namanya itu. Jadi meskipun si office ini kerjanya baik sekali, tapi kalau company-mu tidak baik, hasil profitnya tidak baik, ya kamu jangan berharap mendapat kenaikan gaji lebih karena kan ada bobot KPI company di situ gitu kan, yang itu adalah kerjasama tim, dan itu kalau di kami itu menjaga teamwork supaya tidak jadi individualis, karena kalau KPI terlalu individu biasanya cenderung individualis. Betul. Begitu. Dan yang dicontohkan oleh Mbak Novita ini kan menjadi gampang untuk membuat orang jadi iri-irian gitu ya. Iya kan, artinya kok kerjanya enak, fleksibel time wis iki nah. Sementara yang satunya aku iki wis produksi tapi misalnya penjualannya nggak naik misalnya. Betul. Padahal yang produksi kan terus ya konsisten gitu loh.
Nah, mengatasi itu menurut Bu Novi seperti apa? Nanti mungkin Mbak Novita juga. Sebenarnya penjelasannya ya Mas gitu ya, penjelasan karena ya masing-masing bidang itu punya role yang berbeda-beda gitu dan pasti juga output yang berbeda-beda tadi. Jadi kalau kita kembali lagi kepada tadi KPI Mas gitu, nah kita acuannya ke sana gitu, acuannya ke sana dan ada penjelasan supaya ya itu tadi persepsinya sama gitu. Jadi misalnya yang sales aku lo panas-panasan luar kota lah, terus kadang harus malam pagi-pagi berangkat sebelum jam kerja lah, ya itu tadi karena memang perannya dia berbeda dan juga targetnya berbeda gitu kan. Produksi ya memang dia diminta untuk menjaga stabilitas prosesnya gitu kan. Karena kalau enggak gimana bisa jualan sesuai dengan yang ditargetkan kalau barangnya ini apa namanya enggak ready seperti itu. Tapi kan bahwa kita harus bisa menjelaskan itu ke semua orang itu kan tidak semudah membalik telapak tangan ya Bu Novi ya. Betul, betul. Gitu ya. Jadi kan gini Mas, tentunya ini kan kalau kita bicara di corporate gitu ya, atau manajer atau lah kepala bidang atau kepala ininya, ya itu kan mereka yang tahu dan bagaimana itu mereka menurunkan ke bawahnya gitu, sehingga kemudian ya bukan harus menjelaskan satu persatu gitu ya, tadi itu kepala-kepalanya itu tadi ketika dia tahu bahwa bagaimana harus mereka apa namanya memaknai pekerjaan mereka, nah itu yang disampaikan ke bawah gitu. Menurut saya dan itu juga apa penjelasan itu pasti akan cukup apa ya, bisa dimengerti, cukup logis seperti itu karena memang kenyataannya kan seperti itu Mas. Ya, Mbak Novita untuk menjelaskan seperti ini mesti one on one ya. Kadang Capek dong kalau 500 orang. Tidak. Kadang kalau saya kadang itu sesi tertentu gitu, misalnya lagi kenaikan upahnya gede gitu ya. Ada tahun-tahun tertentu ya kenaikan upahnya waktu itu beberapa tahun terakhir itu pernah 700.000 gitu ya kenaikan Jawa Timur. Itu saya adakan sesi besar begitu ya, saya ceritakan kondisinya begitu kan. Nah seperti itu sih, lebih ke arah ya kalau one on one kadang nggak keburu kalau jumlahnya sebanyak itu. Tapi kalau misalnya apa namanya kenaikannya so-so aja gitu kan, nggak terlalu ini, kita biasanya kolaborasi dengan atasan seperti tadi yang Bu Novi sampaikan. Jadi atasannya menjelaskan. Dan kadang-kadang ya tadi itu sebetulnya ketika iri-irian itu biasa ya, karena manusia itu selalu merasa dirinya paling susah gitu kan ya kan. Itu Dibandingkan temannya itu paling oke gitu ya, paling oke dan paling susah gitu. Makanya dasar itu manusia. kurang bersyukur itu. Itu prinsip dasar manusia gitu. Ya. Jadi artinya yes memang namanya menghandle manusia ya. Tenaga kerja itu kan manusia yang selalu punya emosi yang naik turun memang. Betul. Butuh kesabaran ekstra begitu ya. Iya, dan tadi kan kalau yang di Mas Aldi mungkin masih gimana nih ngasih pengertian mereka. Nah, biasanya juga di komponen penghasilan mereka itu tadi ada misalnya tambahan atau yang berkaitan dengan kontribusi mereka gitu. Jadi kalau diproduksi tercapai kayak gitu maka pasti akan ada atau insentif apalah, produktivitas atau apa. Beda juga dengan yang mungkin di office yang kayak gitu. Karena bentuknya bisa berbeda Mas. Iya. Kalau di Rapid ada anak-anak Gen Z juga sekarang. Ada, karena kan dipungkiri atau tidak kan sekarang pasti kan nggak mungkin Betul. Menerimanya yang itu ya. Pasti kan begitu buka sekarang kan pasti anak-anak Gen Z. Berbeda nggak cara menghandlenya selama yang ini yang Berbeda. ya? Jadi kadang berbeda itu ya. mereka lebih suka untuk dilibatkan. Diajak ngomong secara terbuka begitu kan ya. Jadi mereka tuh tidak segan untuk bertanya gitu kan. Kok kenapa ini boleh dan kenapa ini enggak? Ya karena mereka nggak sungkanan, kita juga menjelaskannya nggak boleh sungkanan kan gitu kan. Maksudnya supaya pemahamannya nyampe gitu kan. Ketika bicara soal upah, apakah mereka ngeyelan juga? So far artinya in general gitu ya, in general. Enggak sih, mereka tuh bukan tipikal yang ngeyelan, tetapi mereka yang penting tipikalnya mereka ini ya bisa dijelaskan betul, gitu ya. Mereka make sense betul. gitu ya. Tipikalnya kalau nggak cocok cabut. mereka begitu. Itu nggak bisa enggak ya. Mereka nggak cocok cabut gitu kan, langsung pindah gitu aja, tiba-tiba pindah. Jadi sudah mengurangi sebagian masalah ya. Nggak cocok cabut. Ya, oke. Baik, kita break dulu ke iklan ya. Yuk kita lanjutkan dan ada Mas Dewa yang bergabung. Selamat pagi Mas Dewa, silakan. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, monggo. Ini tentang kinerja karyawan naikin gaji ya? Ya, upah dan produktivitas itu selalu sejalankah atau tidakkah? Monggo. Ya, saya langsung aja. Jadi ini itu
tutorial, curhatan dari teman saya yang kemarin sempat juga cerita tentang pekerjaannya. Dia itu juga termasuk gengsi, dia tidak pernah menuntut gajinya kurang atau enggak. Dia sebenarnya udah nyaman-nyaman aja. Yang jadi faktornya adalah, jadi dia sempat resign, terus pindah, terus resign lagi. Jadi bukannya karena dia nggak cocok. Yang pertama kasusnya adalah dia sudah bekerja di perusahaan tersebut di bidang pengemasan, tapi dia bagian admin. Dia tidak bisa, dia bertahan sampai 5 tahun. Yang bikin dia keluar adalah lama-lama semakin kesini sang bosnya, si bosnya ya, bukan manajer lagi ya, karena itu perusahaan kecil, gak ada HRD, jadi bos sama beberapa pegawai. Ya akhirnya membawa masalah kayak rumah tangga itu di kantornya. Lah dia ini orangnya paling gak bisaan kalau ada orang berantem di depannya dia gitu loh. Nah ini kan menurut dari HRD ini atau narasumber, bagaimana menyikapi bila ada bos yang toksik gitu loh. Dan dia sebenarnya nggak masalah, cuma lama-lama dia kerasa nggak nyaman. Aduh, ini kenapa sih masalah istrinya aja dibawa ke sini, anaknya nakal juga dibawa ke kantor. Dia batin gitu doang, tapi nggak pernah marah-marah ke temennya. Dibawa sampai itu, akhirnya dia Mas Dewa, pamit. dibawa Dan ditambahin lagi, temennya resek gitu loh. Temennya gangguin terus. Kamu gini cowok ya? Aku ngomong mungkin dia naksir kamu, tapi nggak suka gitu loh. Gimana sih, aku udah kerja sana lama, kok makin gini ya? Dulu aku nyaman, terus aku juga nggak masalah. Dia gajinya sekian, aku ya oke, aku S1 di bawah UMR nggak masalah. Tapi aku udah nyaman. Tapi semakin kesini sampai akhirnya di resign, sampai dia cerita sama saya, aku udah ngomong, bukan saya yang nyuruh keluar ya. Kalau kamu nggak bisa, daripada kamu capek, kamu keluar. Tapi kalau mau bertahan, kamu udah lama kan kamu bisa menyesuaikan. Tapi aneh gitu loh, gini akhirnya dia keluar. Lalu pindah yang kedua, dia keluar cuma berjalan 2 minggu. Ternyata faktor keduanya adalah banyak dia dapat waktu interview, nanti ini mbak, ini. Oke kok, oke, ACC semua. Pekerjaannya memang itu aja bagian admin. Ternyata setelah dijalanin, dia bagian penagihan, dia bagian telemarketing, bagian admin, resepsionis, bagian checking barang. Jadi dia itu, kamu kerjanya bagian apa? Aku 5 in 1. Lah terus kenapa? Ya aku bingung ya. Soalnya ternyata banyak yang keluar masuk. Ternyata lah udah tahu faktor itu. Aku baru tahu setelah di dalam gitu loh. Banyak yang cerita gini. Waktu di awal-awal gak ada cerita kayak begitu. Nah itu bagaimana dia gak membutuhkan gaji. Malah dia waktu itu mau resign kedua sayang banget. Enak loh kerjanya benernya. Walaupun di bawahnya kerjaan yang pertama, tetapi kerjanya Senin sampai Jumat. Aku seneng banget loh. Cuma masalahnya aku harus kerja roti 5 in 1. Aku gak minta gaji gede. Minimal waktu kita ngomong, Bu, saya mau cerita gini apa. Dia itu gak diterima toh. Oh iya, oke. Ya, dan itu gak nyimak matanya karyawan. Dia sambil ngerjain apa atau oke gitu aja, oke. Ya silakan kerja lagi. Sampai seminggu gak ada perubahan, Mas. Nah, ini kan gak salah pegawainya, Mas. Walaupun gajinya digedein pun, kalau pekerjaan gak nyaman, suasananya bosnya kayak begitu, apa diperlakukan untuk karyawan ini? Terima kasih Mas Adi, selamat pagi. Ya, silakan langsung Mbak Novita. Oh baik. Ya, kalau saya menyikapinya ya itu ya, kadang toksik tidak toksik itu tergantung kita menyikapinya gitu. Kadang memang kondisinya kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain terhadap kita. Yang bisa kita kontrol adalah emosi kita. As long as itu tidak mengganggu kita, berarti ya kalau saya memilih abaikan. Tapi memang kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang nggak bisaan gitu kan. Nah, tapi kalau itu sudah mulai mengganggu, kalau memungkinkan dikomunikasikan, kan begitu kan, dikomunikasikan gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan gitu kan, kalau tidak memungkinkan untuk dikomunikasikan ya kita ini kan sikap aja. Kalau misalnya kayak tadi, misalnya lagi marah-marah sama istrinya, akhirnya di kantor jadi uring-uringan, ya itu humanis banget ya, karena memang kan biasanya begitu terbawa gitu ya. Ada yang bisa men-separate, ada yang tidak gitu ya. Tapi kalau memang seperti itu ya sudah, selama marahnya tidak sama saya, abaikan aja gitu kan, nggak usah dilihat gitu kan. Nah nanti kalau marahnya sama saya ya tinggal dijelaskan, kesalahan saya di mana gitu kan. Kalau memang saya salah ya anggap itu kritik membangun gitu kan. Jadi poinnya bukan pada marahnya, tetapi pada salahnya di mana kan gitu kan, supaya kita bisa improve. Begitu kalau saya. Ya, oke. Bu Novi, sekarang kita bicara soal dari sisi perusahaan lah ya. Kalau misalnya perusahaan punya karyawan seperti yang diceritakan Mas Dewa tadi itu, dibina atau dibinatitkan? Binatit. Gini, sebenarnya tadi itu. Artinya ini potensial nggak sih? Atau ini kayaknya terlalu baperan ini anak ini? Kalau dari ceritanya Mas Dewa ya. Mohon maaf kalau mungkin saya salah tangkap, tapi gimana?
Jadi gini, kalau saya melihatnya sebagai ya satu, kalau kita bekerja kadang ya kita ketika sudah masuk di sebuah perusahaan dengan interview awal dan sebagainya, ketika sudah masuk ya itu kondisi yang kita terima. Yang kadang itu tadi kita bisa sometimes kita bisa merubahnya atau sometimes ya kita nggak bisa dan larut di sana gitu. Dan kalau misalnya sudah seperti itu ya pilihannya adalah ini worth it enggak saya pertahankan. Kalau enggak ya sebenarnya take it or leave it ya. Ya, kita bisa ambil keputusan untuk tidak tetap di sana. Dan satu lagi sebenarnya, ketika kita mau pindah kerja itu pastikan bahwa kita punya kompetensi yang tepat kayak gitu loh Mas. Kalau kita punya kompetensi yang tepat, yang punya pembeda, pasti kita nggak akan kita nggak akan ditaruh di pekerjaan yang sepele kayak gitu sih. Menurut saya gitu. Kalau kita nggak punya keahlian tertentu ya kita akan ditaruh di pekerjaan yang tidak perlu keahlian khusus kayak gitu. Tapi kalau kita punya keahlian ya pasti kita akan ditaruh di pekerjaan yang itu keahliannya kita. Karena kalau enggak mereka juga akan sayang eman-eman kemampuannya ini tapi tak suruh angkut-angkut tadi itu ngeceki barang dan sebagainya. Jadi yang pertama tadi itu tingkatkan kemampuan kita, kemudian pastikan kalau itu sudah nggak worth it ya sudah boleh ditinggalkan kayak gitu sih. Meskipun tadi kadang kan memang itu tadi pilihan itu tidak selalu berpihak ke kita. Yang pertama tadi itu 5 tahun sudah cocok tapi ada yang bawa masalah. Bos sama temannya toksik gitu. Pindah lagi sudah seneng 5 hari bosnya kerja. Ada yang bosnya nggak ngerekenan itu, bisa ngomong. Tapi itu bukan Novita loh, bukan. Iya, enggak lah. Novita itu ngereken terus. Enggak, jadi seperti itu sih Mas Dewa gitu. Jadi pastikan bahwa temennya itu punya kemampuan yang khusus supaya kemudian dia itu ketika pindah diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya gitu. Iya. Kalau menurut saya gitu sih, supaya kita ini juga punya daya beli, daya tawar. Daya beli ya. Kita punya daya tawar, daya yang kemudian nggak gampang orang ini memperlakukan kita dengan hal-hal yang remeh-temeh gitu Mas. Tadi sudah diingatkan juga oleh Mbak Novita. Kita tidak mungkin bisa merubah orang lain. Yang bisa berubah adalah diri kita menyikapi yang ada gitu ya. Itu nasihat terbaiknya Mas Dewa menurut saya. Karena kunci dari semua ceritanya Mas Dewa tadi kan itu. Kalau dia bisa IGP karena itu tidak terlalu menyangkut langsung, kecuali menyangkut langsung kata Mbak Novita, kecuali menyangkut langsung. Lu jual gua beli gitu. Iya. Mas Dewa, mudah-mudahan nasihatnya masuk ya. Dan sekarang saya ke Mbak Winda ini, Mbak Winda atau Bu Winda ini. Ada karyawan di perusahaan yang gajinya harus dinaikkan dengan tambahan pekerjaan. Maksudnya ditawari kenaikan gaji tapi ada tambahan pekerjaan. Karyawan itu bisa menolak tawaran itu. Bagaimana mengatasi ini? Gimana? Macam-macam. Kadang-kadang kan kita juga bisa melihat kapasitasnya, gitu ya. Ada yang misalnya dia merasa bahwa kerjaan saya udah penuh, gitu kan. Kerjaan saya udah penuh, terus kemudian kalau nanti ditambahin lagi khawatir nggak selesai, gitu kan. Jadi mungkin itu alasan dia menolak. Nah, memang perlu di-clearly dulu alasan menolaknya apa gitu. Atau jangan-jangan alasan menolaknya misalnya nih gajinya dinaikin 500.000 tapi itu sebetulnya sama dengan pekerjaan satu orang gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin operan pekerjaannya banyak begitu kan. Nah, makanya kita mesti clearly dulu alasan penolakannya apa gitu kan. Kalau ternyata alasan penolakannya karena tadi memang dia sudah merasa dirinya overload dan terus kemudian atasannya merasa bahwa aslinya kamu masih bisa kok gitu kan. Nah itu perlu dikomunikasikan sebetulnya, ditanya dulu alasannya apa. Kalau dia merasa saya udah overload, mungkin atasannya bisa kasih solusi. Yang ini bisa didelegasikan ke siapa, atau yang ini bisa dikerjakan nggak harus setiap hari kan, seperti itu. Bisa seperti itu. Bisa jadi karena karyawannya ini tidak terlalu confidence ya. Bisa jadi, betul. Bisa jadi, makanya atasan langsungnya yang melihat potensinya mesti menguatkan yang bersangkutan. Bu Novi mau komen? Betul. Bisa jadi bahwa tadi itu tidak confidence karena dia merasa belum punya kemampuan yang dibutuhkan untuk tambahan pekerjaannya. Sehingga kan dia, nanti jangan-jangan malah salah-salah terus. Ini bukan sesuatu yang membanggakan buat saya kayak gitu loh. Jadi ketika kita mau menambah beban kerja gitu, pastikan dulu bahwa
beban kerjanya memang sudah optimal atau memang masih bisa hal-hal yang lain. Dan tadi itu beberapa pekerjaan yang bisa didelegasikan atau bisa disimplify atau sudah dipakai sistem. Nah, itu kita tinggal menjelaskan aja. Ini kan sebenarnya kamu nggak perlu ngerjain ini lagi. Kalau ini rutin kamu kerjakan, maka kita tinggal ngambil di sistem gitu ya, tinggal analisanya saja. Jadi sekarang ini kita menambah kemampuan kamu supaya kamu lebih berarti, lebih berharga, kemampuanmu bertambah. Seperti itu, Mas. Iya. Oke. Itu Mbak Winda atau Bu Winda ya. Terima kasih sudah bergabung dan saya lanjut dengan pertanyaan menarik juga ini. Jika upah bukan satu-satunya faktor penentu produktivitas, faktor apa yang justru sering lebih menentukan tetapi kerap diabaikan oleh perusahaan? Pengalaman lagi kalau dari sisi profesionalnya, apa Mbak Novita? Ya itu, kadang ya itu tadi kalau saya sempat sampaikan di depan, kadang-kadang permainan di tunjangan produktivitas ini penting gitu kan ya, ada insentif dan segala macam itu. Nah kadang-kadang di satu sisi perusahaan itu takut nanti nambahin cost aja gitu kan, nanti insentif ini nambahin biaya aja, tergantung formulasinya sebetulnya. Dan yang kadang perlu dipahamin karyawan itu adalah bahwa namanya insentif, namanya target itu bisa berubah gitu kan. Misalnya nih tahun ini atau di tahun ini target misalnya output 100.000, kalau bisa mencapai 100.000 nanti dapat insentif begitu ya. Nah 100.000 udah tercapai, mungkin karyawan akan merasa bahwa ya tahun depan 100.000 lagi ya. Kalau dari perusahaan kan nggak gitu ya, kalau udah 100.000 tercapai harus naik jadi 110.000 misalnya seperti itu. Dan itu yang memang perlu disadari karyawan gitu kan, itu sebetulnya faktor penting sekali sebetulnya untuk men-trigger gitu kan, supaya orang mau produktif. Kadang-kadang perusahaan merasa bahwa dengan bayar gaji itu kewajibannya dia menghasilkan itu gitu kan. Cuma kadang ya itu tadi, karyawan itu kalau tidak dengan dirangsang dengan ini yang tertentu yang menarik itu, mereka merasa oh biasa aja deh, nggak usah ngoyo-ngoyo. Atau ada temennya yang kerja bagus, jangan bagus-bagus nanti kelihatan temenmu jelek kan gitu kan. Ada kok begitu itu. Kiloko kalau yang jelek. Jangan bagus-bagus. Jadi temenmu kelihatan jelek itu. Itu bahaya banget ya. Tapi menarik loh. Bukan tidak mungkin, banyak. Iya, banyak. Iya. Iya. Artinya mesti ada trigger ya. Betul. untuk perusahaan selain bicara soal finansial, harus ada trigger-trigger yang lain juga gitu. Bu Novi mau menambahkan? Iya, jadi kan gini Mas, penghasilan atau secara finansial itu kalau menurut saya itu salah satu bensinnya, ibaratnya itu seperti bensin. Kalau kita bicara tentang ini kan bukan hanya mobil misalnya jalan bagus, bukan hanya tergantung dari bensinnya, tetapi tergantung juga mesinnya. Jadi kalau tadi Bu Novita banyak bercerita dari sisi karyawan, mungkin saya juga menyampaikan bahwa ya lingkungan kerja kayak tadi mungkin yang Mas Dewa tadi cerita, lingkungan kerja juga pengaruh. Gaji nggak terlalu gede, pokoknya aku adem ayem, pokoknya aku nggak dipindah luar kota, pokoknya bisa pulang tidak harus lembur-lembur, bisa pulang tenggo yang seperti itu gitu. Jadi karena setiap orang juga punya ekspektasi yang berbeda-beda terhadap pekerjaannya seperti itu. Terus kemudian tadi lingkungan kerja, terus bisa jadi juga atasan gitu ya. Maksudnya hal-hal lain yang tidak hanya signifikan orang itu melihat gaji, tetapi ada hal-hal lain yang punya pengaruh. Dan hal-hal yang lain inilah yang perusahaan mesti perhatikan gitu Mas. Jadi kayak mesinnya itu adalah dari perusahaan yang menciptakan sistemnya supaya kemudian tadi itu bensinnya itu benar-benar bisa bawa kendaraan dengan laju yang tepat, dengan mesin yang bagus gitu. Oke, baik. Kita sudah sampai di bagian akhir karena keterbatasan waktu juga. Nah sebagai penutup ini, sebagai closing statement, saya minta ke Mbak Novita dulu, baru nanti ke Bu Novi. Apa prinsip utama yang perlu dipegang perusahaan agar kebijakan kenaikan upah benar-benar berdampak pada produktivitas dan keberlanjutan kinerja jangka panjang? Apa Mbak? Oke, prinsip utamanya tadi satu komunikasi gitu kan. Terus yang kedua adalah yaitu tadi ada faktor-faktor pendukung untuk menjaga tetap produktivitas itu. Jadi misalnya ada komponen lain ya kayak tadi sebenarnya insentif dan segala macamnya. Ya betul, yang memang harus ini supaya performance-nya tetap good begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novita. Bu Novi?
Jadi kenaikan upah menurut saya bukan hanya sekedar nilainya Mas, tetapi juga ada pesan di baliknya bahwa ada penghargaan, ada pengakuan kontribusi yang dihargai dari karyawan, dan itu tadi kenaikan upah itu momen yang tepat untuk memberikan perilaku kerja yang diharapkan sesuai dengan standar situasi kondisi yang saat ini ada. Kayak gitu, sehingga kemudian ya mereka nggak menganggap bahwa ya ini sudah kewajibannya perusahaan, kemarin aku kerja dengan yang kewajibannya begitu, sekarang juga tetap ini. Nah itu yang mungkin harus agak dibongkar mindsetnya, karena situasinya benar-benar berubah. Kalau mentalnya mereka yang di dalam seperti itu, sementara yang di luar ini makin menekan perusahaan, ya lama-lama mereka akan masuk ke dalam mungkret kayak gitu ya, bisa masuk ke situ, dan ya perusahaannya nggak sustain, karena mereka juga sebenarnya juga tahu cari kerja itu nggak gampang gitu, kerja yang cocok juga nggak gampang kayak 15 tahun karena maksudnya bukan hanya perusahaan yang menyenangkan ya, tetapi bagaimana kita merasa berharga, merasa berarti ada di sana gitu Mas Aldi. Oke. Baik, kita sambung sama kegiatan-kegiatan MSI dalam waktu dekat, Bu Novi, apa aja? Oke, ini tadi Kevin, ini jadi nanti pelatihan dan sertifikasi SDM kita jalan di 7 Februari, jadi hari Sabtu besok. Yang ini adalah manajemen SDM dan juga public relation, yang minggu depannya sekretaris dan TOT. Seperti itu. Jadi kita jalan di bulan Februari ini, dan setiap Jumat kita ada free webinar series yang bisa diikuti oleh teman-teman pengelola HR jam 15 sampai 16.30 gitu. Oke, baik. Itu diskusi saya bersama para narasumber. Yang pertama, narasumber tamu kita Novita Tejamul ya, SHM Hum, CHRM, HRD Manager PT Rapid Plus Indonesia. Mbak Novita, matur nuwun sudah hadir, sehat-sehat terus, sukses. Jangan lupa bersyukur ya. Betul, itu kuncinya. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Matur nuwun Mbak Novita. Bu Novi, terima kasih. Terima kasih Mas Aldi. Sukses untuk MSI juga ya. Amin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan sahabat Mercury. Saya mewakili para narasumber pamit. Sampai jumpa.